Halo semuanya, kembali lagi di proyek kolaborasi kami. Sekarang adalah proyek kolaborasi kami yang kedua. Oke, sebelum menuju ke main topik, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Introducing. Halo semua, perkenalkan nama saya Daryl Octavian Wahyu Wicaksono, nomor absen 5 dari kelas 11 IBB. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lauren Alisa Wongkar, absen 11 dari kelas 11 IBB. Hai semuanya, namaku Adventa Kathleen. Aku absen 1 dari kelas 11 IBB. Halo, nama saya Ruel Tani, nomor absen 13 dari kelas 11 IBB. Halo semuanya, nama saya Helena Audrey, absen 7 dari 11 IBB. Halo semua, perkenalkan saya Patricia Cirsilai, absen 12 dari kelas 11 IBB. Oke, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek kolaborasi My Sweet 17. Nah, hasil ini itu dalam bentuk PPT yang bertemakan kondisi psikologi dan perkembangan kalangan remaja pada umur 17 tahun. Oke, kita akan mulai di kondisi psikologi remaja. Apa itu psikologi? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, psikologi itu adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental dari manusia itu tersendiri dengan melalui prosedur-prosedur ilmiah tentunya. Perkembangan anak dan remaja juga pengaruh lingkungan terhadap perubahan emosi dan tingkah laku. Di dalam psikologi, perkembangan banyak dibicarakan bahwa dasar kepribadian orang terbentuk pada masa kanak-kanak. Setiap orang akan mengalami tahap perkembangan yang berlangsung secara berantai. Meskipun tidak ada garis pemisah yang jelas antara satu fase dengan fase yang lainnya, tahap perkembangan ini sifatnya universal. Kalian mau tahu nggak apa sih yang mempengaruhi dasar kepribadian anak? Yang pertama, macam dan kualitas hubungan antar manusia. Yang kedua, makin kaya dan bermakna hubungan antar manusia tersebut, kemungkinan terjadi emosi yang berakibat buruk pada perkembangan anak. Yang ketiga, metode pengasuhan yang diterapkan di rumah. Perubahan psikis remaja ada 3 hal. Pertama, muda-mudi dalam masa menuju kedewasaan mulai merasa lebih emosional dan masih belum bisa mengendalikan emosinya tersebut. Mereka mudah sekali tersinggung dan selalu merasa tidak puas. Kedua, keinginan dan kemampuan diri sendiri bertambah besar. Dan yang ketiga, remaja mulai merencanakan tujuan hidup yang ideal bagi dirinya. Di samping itu, ada cara mendewasakan diri yang dapat kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya, 1. Bermula dari mencoba untuk hidup mandiri secara fisik maupun psikis. 2. Setiap bagiannya harus sanggup mengekspresikan diri. 3. Sebelum berupaya membangun diri yang dewasa, bijaksanalah bila mencermati mana pilar-pilar yang agak kokoh. Apa sih hal yang harus dilakukan remaja pada fase ini? Pertama, membuka atau mengunci diri. Sejak awal, perkembangan kita tergantung dari orang lain. Merekalah kunci pada pintu diri kita yang terdalam. Mereka dapat menolong kita berkembang secara baik atau menghambat atau bahkan menggagalkan seluruh proses pendewasaan kita. Maka dari itu, kita sebagai remaja harus bisa membuka diri bagi orang lain. Faktor yang membuat remaja tidak bisa membuka diri itu karena adanya rasa malu, rasa takut, dan rasa rendah diri. Nah, cara untuk mengatasi masalah itu ada loh sebenarnya. Apa sih? Guys, kalian pernah nggak sih ngerasa insecure atau kayak, aduh aku ini bukan apa-apa loh kalau dibandingkan temanku? Nih, aku punya tips yang gampang banget dan ini cuma 2 tips. Yang pertama, kalian harus bisa menerima kenyataan. Yang kedua, kalian bisa curhat ke teman, keluarga, atau siapapun yang kalian sayangi. Itu bisa membentuk karakter kalian supaya matang. Keputusan dewasa atau tak dewasa. Menurut kodratnya, orang harus mengembangkan diri sejati yang dewasa dengan bertindak. Maka, pada saat ia mengambil keputusan, ia melangkah maju atau mundur. Misalnya, kita harus memutuskan membeli mobil atau tidak. Ada banyak pendekatan tak dewasa dan satu pendekatan dewasa untuk memutuskan soal seperti ini. Terdapat beberapa cara yang kurang dewasa untuk memutuskan membeli mobil atau tidak.
Cara-cara ini mencerminkan sama banyaknya pola kepribadian yang tak dewasa. Maka dari itu, saat kita sudah berumur 17 tahun, kita harus bisa memutuskan segala sesuatu dengan dewasa. Oke, kita akan lanjut ke perkembangan kalangan remaja pada umur 17 tahun. Tentunya pada perkembangan kalangan remaja itu pasti ada problematika-problematika yang akan dialami. Nah, apa saja problematika remaja pada fase ini? Itu akan yang kalian tanya, bukan? Nah, problematika yang akan dihadapi manusia ketika menginjak masa remaja. Ya, remaja itu gampang tersinggung dan selalu tidak puas dengan apa yang sudah ada dan mempunyai rasa ingin berkuasa yang sangat kuat. Nah, problematika itu tidak hanya itu, namun banyak. Contoh saja, suka mencari perkara atau permasalahan. Remaja itu cenderung suka mencari perkara atau permasalahan karena ingin dianggap keren, ingin dianggap berkuasa, paling berkuasa seperti itu. Dan remaja itu kurang bisa menabung. Ya, saya itu melihat itu remaja kurang bisa menabung. Maka dari itu problematika ini remaja harus bisa untuk menabung. Nah, jadi problematika remaja pada masa ini itu seperti itu. Kokosei wa sorai ni suite kangaite hajimemashita. Kokosei wa choking shinakereba narimasen. Kokosei wa futsu support no hongo suki desu. Kokosei wa tomodachi to isoni benkyou suru no ga suki desu. Kokosei wa keiso suru no ga dekimasu. Kokosei wa tabako sute hajimemasu. Sake ya biru o nomu no ga suki desu. Kokosei wa engo ga oki desu. Kokosei wa jikan honzon suru dekimasen. Kokosei wa kezai teki na dekimasen. Suesi, Chushafe-guan, Kan Dianying, Chuangjian Neirong, Chu Meirong Yuan. Wan Yoshi, Zhou Yan, Chu Karaoke, Chun Qian, Punong Han Hao Te Kuan Li. Cui wo u xin wu qiang lang fei te yundong. Wan Yin-yue, Chu Fangguan, Bai Shao, Shuo Shuoye, Chu Yi Songhui. 约会赴免吃详区摩托区让人不高兴思考未来 Du pin chao dia, lan jiao buku xiangqiu. So that is the lifestyles of nowadays teenagers. And as a teenagers, we all know that we needed to spare our time wisely. Because when you spare your time more wisely, you can manage your daily activities, and that will make your life more easier, and you can be more greater person when you do that too. And yeah, we make some event just for you so that you can manage your daily activities better. And I will show you our invitation letter. Peran pemuda kekinian. 1. Meraih pendidikan setinggi-tingginya untuk membangun negara ini. Contohnya saja Jerome Pauline, peraih beasiswa penuh S1 di negeri Sakura yaitu Jepang. Pria yang bercita-cita menjadi menteri pendidikan ini berhasil mendapatkan full beasiswa S1 di Universitas Waseda Jepang. Akhirnya Jerome berhasil mewujudkan cita-cita bersekolah di luar negeri. Keinginannya untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri semakin besar. Ia pun sering mengikuti olimpiade dan menjadi siswa berprestasi agar kesempatannya semakin luas untuk mendapatkan beasiswa luar negeri. Dengan ini, Jerome dapat meningkatkan kualitas dan memajukan Indonesia. 2. Mengenalkan Indonesia kepada negara-negara lain dengan melakukan pertukaran pelajar. Contoh saja program kemitraan sekolah Australia-Indonesia Bridge. Bridge bertujuan membangun hubungan antara guru dan pelajar Australia dan Indonesia, meningkatkan kapasitas guru, pemahaman pertukaran budaya, kompetensi global, dan keahlian penggunaan teknologi baru untuk kolaborasi berkelanjutan.
SD Katolik Kuryesu Malang berkesempatan untuk terpilih sebagai salah satu sekolah yang bekerjasama dengan Bridge. Nah, dengan ini, kita sebagai siswa bisa memperkenalkan Indonesia melalui pertukaran pelajar ini. Yang ketiga adalah meningkatkan persatuan di negara ini. Dengan meningkatkan persatuan di negara kita ini, kita itu dapat mempersatukan seluruh rakyat di Indonesia. Nah, hal ini dapat memajukan bangsa dan negara kita loh. Karena ya, jika kita bersatu, segala sesuatunya itu tidaklah mustahil. Karena kita dapat melakukannya bersama-sama. Contoh penerapan dari persatuan ini itu seperti ini. Pertama, menanamkan gotong royong. Kedua, menanamkan sifat tolong-menolong dalam masyarakat. Ketiga, menanamkan sifat kekeluargaan. 4. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. 5. Kerjasama antar umat beragama yang berbeda. 6. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. 7. Menegakkan hak asasi manusia. 8. Saling menghormati perbedaan antara sesama manusia. 9. Peduli kepada orang lain. 10. Menghargai pendapat orang lain. Dengan penerapan ini di kehidupan sehari-hari, kita dapat mempererat tali persaudaraan antara kita semua, dan sehingga kita bisa memudahkan dalam pembangunan dan memajukan bangsa negara kita ini. Yang keempat adalah membangun dan menginspirasi pemuda agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Kita bisa menginspirasi pemuda untuk terus maju dan dapat meraih apa yang dicita-citakan. Contoh cara menginspirasi ini bisa kita lihat melalui karya Laskar Pelangi. Ceritanya sungguh menyentuh tentang bagaimana para murid SD Muhammadiyah Gantong, Belitung, mencoba untuk terus belajar walaupun sekolah mereka akan ditutup. Tidak hanya belajar untuk meraih ilmu setinggi-tingginya, mereka juga selalu bermimpi untuk mengembangkan pulau tempat mereka tinggal, keluar dari kemiskinan dan juga menjelajahi dunia. Semua itu lewat semangat para pemuda untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Saling membantu, saling menyayangi, dan saling menyemangati. Tidak heran ketika sukses besar, buku ini kemudian dibuatkan ke dalam film. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya dan kelompok kami sampaikan. Sebelumnya, saya dan kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya dan anggota kelompok saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Kehidupan itu sendiri adalah arah, bukan tujuan. Jika Anda tidak pernah mengeluarkan potensi Anda, sesungguhnya Anda tidak akan pernah bahagia seumur hidup Anda. Thank you for your attention. See you next time. Forza Serviam.